Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uqilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dhakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idha syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kenapa tim Hore jadi Bunda Mai? طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri.
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, para asatidzah pembimbing tahsin, para YouTuber grup Tim Hore, Dewan Pengurus Tim Hore baik pusat maupun daerah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara kelas tahsin yang penuh dengan barokah ini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan oleh MC, kedua pemaparan materi oleh Ustadz, ketiga penjelasan atau tanya jawab, keempat murajaah atau talaki yang akan berlangsung di breakout room masing-masing, kelima doa penutup kafaratul majlis di breakout room masing-masing. Sebelum kita mulai acara tahsin kita pada malam hari ini, saya menginformasikan bahwa kajian ini disiarkan lewat channel YouTube Tim Hore agar semua peserta bisa belajar ulang setiap materi yang sudah dibahas. Adapun untuk kelancaran acara kajian online kita pada malam hari ini, ada beberapa tata tertib yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu patuhi. Di antaranya, 1. Selama acara pemaparan materi berlangsung, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon, atau mikrofon akan kami set dalam keadaan mute. Kedua, pertanyaan-pertanyaan terkait materi kajian akan disampaikan pada acara sesi tanya-jawab berlangsung. Ketiga, dianjurkan memakai busana sesuai syariat agama Islam. Keempat, harap membuka mic dan kamera saat murajaah berlangsung di breakout room masing-masing. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama mulai acara tahsin kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tahsin yang akan disampaikan oleh Ustadz Salah. Baik, sebelum kita pemaparan materi, saya akan sedikit membacakan profil Ustadz. Ustadz Salahuddin LC Al-Hafiz, beliau adalah mudir pesantren Pondok Quran Boarding School. Profil beliau, lahir di Ciamis 10 November, anak ke-1 dari 5 bersaudara, dan menikah dengan Ifit Fitriah dan dikaruniai satu putra dan 3 putri. Putra-putrinya bernama Salima Amalia, Hasna Al-Husna, Hisham Al-Hakim, dan Khadijah Abidah. International Education, bimbingan sanad Al-Quran, riwayat Hafiz An Hashim, dan Syu'bah An Hashim bersama Syekh Umar Mirani Al-Kurdi Asy-Syafi'i di Amman, Jordan. Education, MI Tangerang 3 Herang Raja Desa Ciamis, MTS Negeri Raja Desa Ciamis, MA Tahfizul Quran Aish Karimah, Universitas Imam Muhammadiyah Ibnu Saud, Jakarta, Libya. Baik,
Itu sekilas profil beliau. Selanjutnya kita lanjut dengan acara pemaparan materi oleh Ustadz Salah. Tafadhal Ustadz. Siap Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, lupa juga pada para panitia yang telah menyelenggarakan agenda hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bimbing kita semuanya dalam sebuah titian menuju Ahlul Quran, ya. Kita berusaha terus, kalau sudah layak kita masih jauh ya dari Ahlul Quran, tapi kita punya semangat, punya optimisme untuk betul-betul menjadi Ahlul Quran, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dekat posisinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan belajar kita di tajwid menggunakan buku Taqiyah Mahir 3 ya. Kita lanjutkan ke pembahasan mad tobi'i atau mad asli. Salah satunya adalah ini pembahasan mad asli ya. Pembahasan mad asli ada beberapa, kemarin sudah dibahas mad tobi'i, kemudian ada mad badal sudah dibahas, kemudian yang ketiga ada mad iwad. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas namanya mad silah qasirah. Silah qasirah ini termasuk mad asli, artinya mad yang belum terpengaruhi oleh faktor eksternal ya. Oleh faktor eksternal, emang asli panjangnya itu karena dari hurufnya itu sendiri gitu ya. Baik, mad silah qasirah, di sini kita bahas mad silah qasirah, yaitu mad yang berlaku pada hak dhamir mufrad mudzakkar. Ya, hak dhamir itu artinya hak yang menjadi kata ganti bagi laki-laki sendiri. Nah, ini namanya hak dhamir mufrad mudzakkar yang berharokat dhammah dan kasroh dan tidak ada hamzah setelahnya. Hamzah qata atau hamzah yang berharokat tidak ada setelah ha itu, tidak ada hamzah. Ini disebut mad silah qasirah. Jadi mad silah qasirah itu ketika ada kata ganti bunyinya hu atau hi, ini disebut mad silah qasirah. Nah, mad silah qasirah ini panjangnya 2 harokat. Nah, modelnya sini kita bisa lihat bagaimana bentuk mad silah qasirah kalau berharokat dhammah seperti lahu, tanda panjang wawu kecil setelah ha. Nah, ini kalau di cetakan Timur Tengah model penulisannya seperti ini. Lahu, lamnya dikasih harokat fathah, kemudian hu-nya dengan dhammah yang biasa, tapi setelah itu dikasih wawu kecil. Berbeda dengan cetakan Indonesia, biasanya tidak ada wawu kecil, tapi dhammahnya yang dibalik. Nah, sama saja ya, sama saja hukumnya mad silah qasirah, cuma cara penulisannya agak beda. Jadi jangan kaget kalau baca yang Quran Timur Tengah kok tidak ada dhammah terbalik, tapi dhammah setelahnya wawu. Begitu juga untuk kasroh ya, kasroh bihi contoh ini. Haknya berharokat kasroh, kemudian setelahnya ada ya kecil. Ini khusus untuk Quran yang cetakan Timur Tengah. Kalau yang cetakan Indonesia itu biasanya cukup dengan ha berdiri tanpa ada ya kecil. Ha ya ha. Kasroh berdiri, bihi,
tanda panjang ya kecil sederhana ini untuk cetakan Timur Tengah. Selanjutnya, kenapa dinamakan sebagai mad silah? Karena terjadi hanya dalam keadaan wasol saja. Nah, ketika disambungkan, dilanjutkan. Karena ketika waqaf tidak berlaku mad, kan tetapi disukunkan. Nah, jadi ketika diwasolkan bihi lanjut, nah itu panjang 2 harokat. Tapi ketika diwakafkan dibacanya bih. Lah, kalau atas tadi lahu jadi lah. Kalau bihi menjadi bih. Oke. Sedangkan dinamakan sugro karena panjangnya 2 harokat. Berbeda dengan mad silah kubro yang hukumnya seperti mad jaiz munfasil. Untuk mad silah kubro nanti akan dibahas tersendiri ya. Perhatikan contoh pengucapan berikut dari guru dan ikuti. Nah, ini kita akan lihat ya. Bagaimana mad silah yang berharokat dhammah dan mad silah yang berharokat kasroh. Kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Perhatikan ada 2 mad silah di sini. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Hu ya. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Kemudian kalau berharokat kasroh, yubayyinullahu ayatihi linnas. Yubayyinullahu ayatihi. Hi-nya, nah, di situ mad silah. Ayatihi linnas. Oke. Seperti itu bacanya. Nanti untuk pengecekan cara bacanya akan dicek sama para asatid yang lainnya di berikut. Kemudian selanjutnya ada catatan ha dhamir mudzakkar yang menjadi mad silah, huruf sebelumnya setelahnya harus berharokat kecuali di 4 tempat. Jadi syarat menjadi mad silah yang yang bisa dipanjangkan 2 harokat. Yang pertama adalah huruf sebelum ha-nya harus berharokat. Tidak boleh dengan ya sukun, harus berharokat. Lahu, bihi. Kecuali, ini ada kecuali, ada beberapa pengecualian di dalam Al-Quran yang itu tidak sesuai dengan kaidah di atas. Yang pertama ada kata yardhahu lakum, surat Az-Zumar ayat 7. Yardhahu lakum. Nah, di situ tidak ada tanda ya kecil, juga hu-nya tidak dhammahnya tidak dibalik. Walaupun itu termasuk kalau dalam kaidah bahasa Arab itu termasuk dhamir juga. Akan tetapi dalam kaidah tajwid hu yang ada di sini tidak dibaca panjang, dibacanya pendek. Yardhahu lakum, yardhahu lakum, yardhahu lakum. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua pengecualiannya tadi kaidahnya ha dhamir yang bisa dibaca mad silah itu harus berharokat. Nah, di sini tidak berharokat, ya-nya sukun. Fihi, fihi secara kaidah tadi itu hi-nya harus dibaca pendek. Fihi muhana, fihi muhana. Akan tetapi khusus di titik ini hi-nya dibaca panjang. Khusus ayat Quran yang kaidahnya hi-nya dibaca panjang setelah ya sukun itu hanya di sini saja di surat Al-Furqan ayat 69. Dibacanya fihi muhana, fihi, hi-nya panjang, fihi muhana. Oke. Kemudian selanjutnya ada juga hal dhamir, bukan hanya tidak dikasih harokat, bahkan disukunkan ya, disukunkan, haknya disukunkan. Padahal itu kalau dalam kaidah bahasa Arab juga termasuk hal dhamir. Ini terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 36. Bacanya qalu arjih wa akhah, qalu arjih wa akhah. Yang terakhir itu di surat An-Naml. Nah, ini juga kasusnya sama dengan yang nomor 3 ya. Ha yang harusnya berharokat kasroh
tapi disukunkan. Ini terdapat di surat An-Naml ayat 20. Fa'alqih ilaihim, fa'alqih ilaihim, fa'alqih ilaihim. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulang ringkasannya. Mad silah qasirah adalah ketika ada hak dhamir berharokat dhammah, hu, kemudian hi berharokat kasroh, sebelumnya huruf sebelumnya berharokat. Nah, ini dinamakan mad silah qasirah, dan huruf setelahnya bukan hamzah. Saya ulangi, mad silah qasirah adalah ketika ada hak dhamir yang berbunyi hu atau hi, huruf sebelumnya berharokat dan setelah hak dhamir tidak ada hamzah. Ini dinamakan mad silah qasirah. Hukumnya harus dibaca panjang 2 harokat. Ada pengecualian, ada 4 pengecualian yang itu tidak sesuai dengan kaidah standarnya, yaitu tadi ada yang harusnya dibaca pendek, yang harusnya berharokat dhammah panjang, ya rubbahu lakum, kemudian fihi muhana, fa'alqih ilaihim, arjih, qalu arjih wa akhah. Itu pengecualian 4 saja dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah umum tajwid di atas. Demikian Bapak Ibu pemaparannya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan. Boleh angkat tangan atau boleh juga langsung sampaikan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan barangkali. Silakan yang mau bertanya. Mungkin ada yang belum paham. Ibu Mursida. Ibu Mursida silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mursida. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Baik, ya, silakan. Membedakan antara mad silah kasirah dengan mad silah tawilah. Itu kayaknya mad silah tawilah itu apakah sama dengan mad jaiz munfasil ataupun mad wajib, apakah sama harakatnya? Itu aja dulu Ustaz. Panjangnya ya. Iya, harakatnya. Baik Ibu. Ya, kalau mad silah qasirah itu di penulisan mushaf itu tidak ada tanda benderanya. Kalau mad silah tawilah itu ada benderanya, disertai di depannya ada hamzah. Panjangnya mad jaiz munfasil menurut thariqah Syatibiyah itu minimal 4 harokat, dan 4 harokat atau 5 harokat 4 dan 5 saja. Kecuali dari thariqah Thayyibah itu boleh dibaca pendek 2 harokat ya, pendek 2 harokat, 2, 4, 5 ya kalau di thariqah Thayyibah. Tapi thariqah kita yang para asatid pondok Quran itu memiliki sanadnya minimal mad silah qasir, mad silah tawilah dan mad jaiz itu dibaca 4 harokat, tidak 2 harokat. Demikian Ibu. Bisa difahami Ibu? Ya, Ustaz tadi mengatakan ditandakan dengan adanya bendera. Bagaimana kalau mushaf Utsmani itu? Apakah di situ ada bendera, tanda bendera juga Ustaz? Yang di mana Ibu? Mushaf Utsmani. Mad jaiz dengan mad silah itu. Ustadz tadi mengatakan, mungkin saya salah dengar karena di sini hujan deras. Jadi apakah tandanya itu dengan adanya bendera, gitu Ustadz? Iya betul Ibu. Mad silah tawilah dengan mad jaiz itu tandanya sama, ada bendera di atasnya. Dua-dua ada bendera ya Ustadz?
Ya, dua-duanya ada bendera. Mau mad silah. Jadi kalau yang tidak, yang apa, secara umum itu yang ada benderanya itu bisa kemungkinan mad jaiz atau mad silah tawilah. Cuma bedanya kalau mad silah tawilah itu hak dhamir, kalau mad jaiz mad saja. Gitu Ibu. Betul, ada benderanya Ibu di dua-duanya. Boleh dicek nanti. Jadi bedanya Ustadz dengan hadomir aja. Ya, dengan hak dhamir. Kalau mad silah tawilah itu dengan hak dhamir, kalau mad jaiz itu dengan mad huruf wawu, alif, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh, alif sebelumnya fathah, itu mad jaiz. Begitu Ibu. Oh ya, syukran Ustadz. Dipahami, Bu? Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti insya Allah akan akan kita lalui insya Allah khusus untuk mad jaiz dan mad silah tawilah. Bagaimana membedakan tanda wawu kecil dan ya kecil dengan tanda baca wakof atau tanda boleh berhenti dan tidak boleh berhenti? Kalau tanda wawu atau wawu kecil yang menjadi pembantu panjang, ya kecil yang menjadi pembantu panjang, itu posisinya disimpan di bawah. Kalau tanda wakof itu biasanya disimpan di atas. Nah, bisa dicek ya. Mungkin operator bisa dimunculkan. Tadi ada tanda wakof dan ada tanda ini seperti ini. Tanda wakof. Boleh sebentar ya. Nah ini boleh di saya share screen ya. Bisa share screen. Oke, sebentar. Salah. Oh ini ada nih. Baik nih, kita lihat. Yang ada tanda wakafnya boleh dimunculkan barangkali. Di latihan barangkali ada di latihan. Bisa ke bawah lagi? Boleh. Ke bawah lagi bisa? Untuk ya. Tidak ada latihan ya. Ke latihan coba di halaman latihan. Di halaman latihan paling bawah kayaknya. Lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini mana tanda wakof dan mana ya kecil atau waw kecil yang menjadi pembantu panjang. Kita bisa lihat di sini di sebentar yang mendekati ya, yang dekat. Oke, sebentar. Boleh kita lihat di surat Toha ya. Surat Toha ini baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Idh nadahu rabbuhu. Nah tuh, waw pembantu panjang, rabbuhu. Itu ada di bawah. Nah, kemudian kita lihat di baris keempatnya. Di baris keempat ada biimanihim. Nah, ini ada tanda wakof.
posisinya di atas. Jadi kalau tanda wakof posisinya di atas, kalau waw pembantu panjang dan ya pembantu panjang itu posisinya di bawah. Demikian Ibu. Dari Ibu siapa tadi? Mohon maaf nih. Ada suara ya. Demikian Ibu. Jawabannya untuk terkait perbedaan ya pembantu mad dengan tanda wakof atau wasal. Ada pertanyaan yang lain? Boleh angkat tangan silakan atau langsung disampaikan. Silakan yang mau bertanya. Bu Nirmala, silakan Bu Nirmala. Sampaikan pertanyaannya. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, mau tanya, kami kan waktu di kampung ngaji dulu ada dikasih tahu sama guru kami, ada mat wajib dan ada mat jaid. Mat wajib dan mat jaid. Apakah itu namanya mat silah tawilah? Ya Ustaz. Mat wajib dengan mat jaid. Sudah Ibu? Pertanyaannya? Jadi ada mat jaid dan mat wajib. Sekarang ada mat wajib. Mat silah tawilah. Mat silah tawilah. Ya. Baik Ibu, ya, baik. Itu semua ada. Mat wajib ada, mat jaiz ada, mat silah ada. Semuanya ada. Semua ada, mat wajib ada, mat jaiz ada, mat silah ada. Tapi secara umum tandanya mirip-mirip ya. Tandanya sebenarnya mirip-mirip. Ada tanda bendera di atasnya semua ya. Boleh kita lihat nih. Boleh kita lihat tadi yang latihan. Mohon maaf, kita tampilkan untuk yang latihannya. Boleh Ibu ini dilihat ya di sini. Ini sebenarnya majilah tawilah nanti ya, tapi nggak apa-apa kita bahas nih. Ini di sini di baris pertama paling kiri berarti Bu. Kalau dari pandangan kita itu paling kiri ada bunyi fi asma'in. Ini dinamain dengan mad wajib ya, mad wajib. Mad wajib biasanya tanda benderanya itu di tengah kata. Tanda benderanya di tengah kata ya. Kemudian yang sebelumnya fi asma'in, fi-nya itu namanya mad jaiz. Nah, kalau mad wajib itu tidak ada toleransi di seluruh ulama, itu harus minimal dibaca 4. Kalau yang fi-nya itu boleh dibaca 2, 4, 5 bagi pengikut Thariqah Thayyibah, tapi bagi Thariqah Syatibiyah sama aja dibaca 5. Mudahnya Ibu, setiap ada tanda bendera baca saja 4 harokat. Mau itu namanya mad wajib, mau itu namanya mad jaiz ataupun mad silah, semuanya ratakan aja biar mudah, baca 4 harokat. Begitu Ibu. Bisa dipahami Ibu? Sedikit lagi Ustaz pada Quran Madinah. Pada Quran Madinah itu ada kadang-kadang jumpa bihi setelah mati waw lalu ada bendera. Setelah ada waw di bawah kan di bawah bukan waw, hu umpamanya hu mati waw lalu ada bendera. Nah, itu kalau setelah hu ada bendera namanya mad silah. Bentar, di sini belum kelihatan ya. Operator boleh dilihatkan mungkin yang ada mad silah. Tawilah. Itu di Quran Timur Tengah, Ustaz. Kalau di Quran ini yang kita contohkan juga
timur tengah insya Allah. Sebentar. Boleh? Operator boleh digeserin ke materi ini, materi Matsilah, Tawilah barangkali. Ustadz sama itu muha itu bukan maksilah, Ustadz sama itu muha antum bukan ya? Samaitumuha, ya betul itu Matsilah Tawilah. Ya. Samaitumuha, bukan. Samaitumuha, kalau samaitumuha itu masuknya nanti mad jaiz. Karena bukan hu, bukan hi. Iya, Ustadz, yang saya maksud atau hi. Kadang-kadang ada bendera saya lihat. Kadang-kadang ada bendera di situ. Yang ada bendera waktu wakafnya hi atau bihi atau bih. Nah, itu pertanyaan saya. Kalau diwakafkan mau Matsilah Qasiro atau Matsilah Tawilah itu dibaca sukun. Walaupun ada bendera, Ustaz. Walaupun ada bendera. Walaupun iya. ada bendera tetap disukunkan, dimatikan aja. Iya. Contoh di sini nih, kalau yang Matsilah Qasiro sudah muncul di depan sini, boleh Ibu lihat di baris kelima, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Contohnya kita baca idnadahu rabbuh. Nah, gitu kan? Idnadahu rabbuh kalau diberhentikan. Idnadahu rabbuh itu namanya. Tapi itu kan nggak ada bendera, Ustaz. Kalau saya nggak salah lihat yang ada bendera ya, Ustaz. Iya, ini sebentar ya. Sebentar saya carikan dulu yang ada benderanya. Sebentar. Sebentar saya carikan dulu Ibu ya. Tapi kalau memang payah nggak apa-apa, Ustaz, saya udah paham. Insya Allah kalau udah ada bendera, walaupun ada bendera tetap bih berhentinya ya. Ya baik Ustaz. Ustaz. Kayaknya ada nih sebentar. Saya munculkan dulu. Sebentar ada bayinan knowledge. Sebentar. Lahu Sebentar Ibu, ini masih dicari atau nanti kita Ibu, saya ada tampilkan saya tampilkan layar mulai mana nggak bisa ini Zoom. Oke. Terlihat di layar saya warna kuning Ibu? Sebentar Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Ini Ayat nih Ibu bisa lihat di baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah bisa Ustaz. Ya, ini ada fa in kana lahu ikhwah, ya kan? Ya. Ada hu, kemudian ada waw kecil, ada bendera. Ya betul Ustaz ya. Nah,
Setelahnya ada hamzah. Ini kalau diberhentikan di haknya diberhentikan, dibacanya fa in kana lah. Nah, tetap berhenti. Walaupun di situ ada bendera. Nah, bendera itu hanya berlaku ketika dilanjutkan bacanya atau diwasalkan. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Gitu Ibu? Ya, baik Ustaz, sangat jelas. Alhamdulillah. Keren Ustaz. Siap, afwan Ibu. Kita keluarkan lagi ininya. Siap. Baik, cukup jelas Ibu? Cukup jelas, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf Ibu Mursidah, tandanya mad silah ya huruf H bulat yang dhamma tuh masalah saja dibaca panjang atau pendek. Ada tandanya. Kalau wu ada wu kecil, kalau ada yang di bawahnya. Ya, boleh ya. Betul. Baik, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Silakan. Ya, nggak ada ya. Kalau sudah berarti lanjut ke berikut masing-masing ya. Ya, sepertinya semua di ruang utama, Ustaz. Oh, di ruang utama. Baik, baik. Iya, iya. Nanti sudah ada ustadznya? Udah pada masuk asatidnya? Afwan, Assalamualaikum. Salam. Ustadz Idai mau ada yang ditanyakan katanya. Oh gitu, silakan. ya silakan. Masya Allah. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Pertama saya salam kenal dulu buat semuanya. Alhamdulillah ini pertama kali hadir di sini ya. Masya Allah. Sekalian perkenalan, langsung saja ke pertanyaan. Tadi kan tentang mad wajib mutasil. Ya, yang ingin saya mad wajib mutasil, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara pembacaan mad wajib mutasil ketika diwakaf. Kadang ada yang misalkan ada yang nisa, ada juga kadang saya dengar insya gitu. Coba itu ketika apa? Ketika dibacaannya ada juga yang dimatikan dan berapa ketika diwakaf. Baik. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu ketika dibaca wakaf maka minimal dibaca 4 harokat. Contoh kalau berhentinya nisa, nah harokat akhirnya itu bukan fathatain, bukan tanwin fathah. Tapi kalau kasusnya ternyata setelah mad wajib itu ada tanwin fathah di akhir, contohnya an ya, maka wakofnya bukan nisa tapi dibacanya nisa, wakofnya di a. Jadi kuncinya kalau dibaca nisa itu ketika ada tanwin fathah, tapi ketika selain tanwin fathah maka wakofnya disukunkan nisa, seperti itu. Terima kasih. Jawabannya sama-sama. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Ya, syukran. Oke, siap. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, lanjut ke ini mungkin ya. Ke talaki dengan para asistidnya. Ya. Dengan saya atau ada Ustadz ya? Ada Ustadz Yazid. Ustadz Yazid. Enggak ya? Dilanjut untuk talakinya dengan Ustadz Yazid. Saya mohon izin, Ibu. Ya, silakan. Jazakallahu khair, Ustadz. Jazakallahu khair, Ustadz Sholah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita untuk talaki. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Yazid. Ini Ustaz Yazid. Yazid.
Lanjut. Oh, ya udah. Kalau kalah besar. Begitu. Di nikah ada. Assalamualaikum Bunda, maaf baru pulang dari ngurus. Siapa? Pak Dini. Ini. Maaf Bunda. Baik, kita mulai Ustaz. Silakan Ustadz Yasir. Didampingi Bunda Ira, mangga. Siap. Insya Allah kita akan melanjutkan perjumpaan kita di malam hari ini dengan bertalaki di surah Al-Zalzalah. Sudah di-share di ruang Zoom ini. Ada itu kita terlihat semuanya ya. Ya Ustaz. Ya, bisa juga lihat mushaf langsung ya, barangkali tidak terlihat dengan jelas di Zoom ini, bisa langsung lihat mushaf saja di surah Al-Zalzalah. Insya Allah kita akan bertalaki di surah tersebut ya. Sebelumnya, insya Allah saya akan mencontohkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Zalzalah dari awal sampai akhir. Nah, nanti setelah itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa menyampaikan bacaannya masing-masing seperti itu, dan nanti juga dia akan dikoordinir oleh panitia ya atau pembawa acara untuk siapa-siapa yang duluan membaca seperti itu. Oke, saya akan langsung mencontohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke, ini di surah Al-Zalzalah ini di 2 ayat terakhir itu langsung praktek tadi dari mat silah qasirah ya. Dan tapi yang ini diwakafkan, mat silahnya jadi hilang, jadi enggak dipanjangkan, yaitu khairan yarah, itu ada tanda waw kecil. Kalau dilanjutkan jadi panjang, khairan yarahu wa may ya'mal gitu ya. Begitu juga di syarran yarah, kalau diwakafkan, diberhentikan, itu tidak dibaca atau disukunkan haknya. Ini 2 ayat yang langsung ada contohnya tadi. Nah, mangga silakan Ibu. Yang pertama Ibu Nadia, silakan. Mbak Nadia, silakan. Atau Ibu Anissa. Ibu Dewi, silakan. Insya Allah saya coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yang durus
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustaz. Baik, Masya Allah, terima kasih Bu Dewi. Yang pertama itu ada idza zulzilatil, yaitu ada dua huruf, ada zal dan za ya. Dua-duanya itu makhrajnya taraful lisan atau ujung lidah ya. Tapi beda tuh tempat tumpuannya. Yang satu zal itu tumpuannya ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi sari atas ya, atau ya bagian yang tajamnya yang biasa kita pakai mengunyah. Nah, itu ujung lidahnya dikenain itu, nanti bunyinya yang keluar akan menjadi za gitu ya. Terus yang kedua huruf zai, ujung lidah itu ketemu dengan dua gigi sari bawah. Nah, tadi yang satu atas nih ke bawah. Nah, bunyinya pun beda ya. Jadi harus latihan membedakan huruf-huruf yang bisa saja kita ketukar atau bahkan sama gitu ya. Di antaranya ini idza zulzilatil ya, idza zulzilati ya. Juga di akhir ayat 1 juga zilzalaha. Jadi jangan sampai bunyinya sama. Jadi contohnya iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu sama persis ya, ataupun hampir sama. Jadi harus kita latihan terus. Makhrajnya tadi untuk latihannya yang za itu ujung lidah ketemu dengan ujungnya dua gigi sari atas. Bagian tajamnya yang ketika kita mengunyahnya itu. Nah, itu di situ dikenain di situ. Enggak juga keluar dari gigi ya, nanti offset. Kalau offset nanti bunyinya juga akan berubah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika huruf-huruf yang berharokat kasroh, maka sempurnakan kasrohnya. Di antaranya wa akhrajatil, nah itu t-nya kan ta-nya itu harokat kasroh til ya, bukan wa akhrajatil ya, bukan til tapi til, wa akhrajatil ardu ya. Terus di ayat ketiga ada wa qalal insa bukan insa i. Jadi harus disempurnakan disempurnakan harokat kasrohnya i. Jadi kalau biasanya mengucapkan harokat kasroh itu posisi rahang agak ketarik ke bawah gitu ya, i gitu ya, i. Jadi jangan dibaca e, jadi waqalal insa. Nah itu kayak seolah-olah imalah atau miring gitu ya, e. Ada yauma idin, nah itu juga kan kasroh fathah kasroh tanwin ya. Pokoknya semua yang harokatnya kasroh itu disempurnakan i, b, t, j ya, zi ya, i dan beberapa huruf yang lainnya. Semuanya yang kasroh itu harus disempurnakan kasrohnya. Terus yang selanjutnya ada di ayat ke-6, itu yauma idi ya, ada huruf dzal berharokat kasroh tanwin ya, atau juga bisa disebut kasroh tain gitu ya. Itu bertemu dengan huruf ya, maka itu harus ditahan ya, harus ditahan dengan dua harokat. Yauma idi yasdurun nas, yauma idi ditahan. Jadi jangan langsung yauma idi yas. Nah, itu kurang ya, kurang dari dua harokat. Jadi harus dua harokat ya, jangan juga lebih dari dua harokat. Terus selanjutnya sama nih di ayat ke-7 ada famay ya'mal. Nah, bedanya ini nun sukun. Kalau tadi huruf dzalnya bertanwin, kalau ini nun sukun. Tadi tanwin bertemu ya, ini nun sukun bertemu dengan ya. Sama-sama harus ditahan dua harokat. Famay ya'mal ya. Terus di dzarratin itu ada ta marbutoh yang berharokat kasroh tanwin bertemu kho, maka harus dijelaskan karena huruf kho adalah huruf-huruf izhar ya. Itu juga bisa disebut izhar halqi ya, karena berada di tenggorokan.
tempat keluarnya. Nah itu harus jelas bacanya, nggak boleh ada gunnah atau tahanan. Jadi tidak boleh ditahan. Nanti jadi dengung atau gunnah. Harus langsung saja. Dzarratin khairan yarah, ya. Mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak dibaca mithqala dzarratin khairan yarah, meskipun sedikit ya, meskipun sedikit. Nanti kalau ada tertahan ya dzarratin, nah, seperti itu nanti berubah hukumnya, bukan jelas lagi seperti itu. Terus selanjutnya juga sama nih, wa may ya'mal mithqal, itu juga sama, dan nun sukun bertemu ya ditahan 2 harokat. Ya barulah yang di ayat ke-7 ini mithqala dzarratin, ya tak marbutoh yang kasrah tanwinnya bertemu huruf shin, huruf sya. Nah, ini baru dibaca izhar gitu ya. Baca izhar bukan izhar, mohon maaf. Ikhfa, seperti itu, dibaca ikhfa karena bertemu dengan huruf ikhfa yaitu shin, ya. Dibaca ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Dzarratin syarray yarah. Itu juga di syarray, itu ra yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan ya, itu juga harus ditahan menjadi 2 harokat. Seperti itu. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Insyaallah wa yakum Ibu. Yang berikutnya Ibu Eni Zaitunia, silakan. Ibu Eni, Ya, silakan. mohon maaf belum harus ini video enggak? Enggak Bu, silakan langsung aja. Kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi teksnya ya. Mohon maaf Pak Ustadz, ini teksnya nggak ada ya Qurannya. Oh. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahu. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Insyaallah Ibu Eni ya. Untuk koreksinya, yang pertama ketika mengawali surah Al-Zalzalah ini ida ya, itu di situ ada mad tabi'i ida. Nah, itu 2 harokat saja, jangan terlalu panjang. Contohnya ida zulzilatil, nah itu sebetulnya terlalu panjang. Ida zulzilatil, nah itu terlalu panjang. Nah ini biasanya memang sering terdengar seperti ini, biasanya mengawali ayat yang ada panjang-panjang mad tabi'i, itu suka ada yang berlebih lah bahasanya gitu ya, lebih dari 2 harokat. Nah mad tabi'i itu hanya 2 harokat saja, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, cukup dengan 2 harokat saja. Cukup bacanya ida zul. Jadi kan sebenarnya seolah-olah nih dal itu ada 2 gitu ya, da. Jadi kalau disatuin jadi da ida zulzilatil. Nah seperti itu untuk yang pertama, huruf dalnya jangan terlalu panjang, mad tabi'inya 2 harokat saja. Terus yang selanjutnya ketika ada huruf-huruf yang sukun, tidak diperbolehkan memantulkan meskipun sedikit saja, kecuali huruf qalqalah ya. Ya, ada
Kalau kita mungkin sering dengar atau juga menghafalnya ketika belajar, itu ada baju di toko ya. Nah, itu huruf-huruf qalqalah. Nah, itu yang dipantulkan. Selain itu sisanya itu nggak boleh meskipun sedikit, walaupun sedikit ya. Contohnya wa akhra ya. Mungkin nggak terlalu banyak, nggak sampai wa akhra gitu misalnya ya. Atau wa akhrajatil seperti itu. Nah, itu huruf-huruf yang tidak qalqalah, sukunnya nggak boleh dipantulkan meskipun sedikit. Terus selanjutnya di ayat ketiga itu ada nun sukun bertemu sin, huruf sa ya. Wa qalal insa. Nah, itu tadi Ibu bacanya tidak diikhfakan, tidak digunakan 2 harokat ya. Iya. Ini harus digunakan 2 harokat. Wa qalal insan. Wa qalal insan. 2 harokat. Insan. Wa qalal insan. Jadi harus ditahan 2 harokat. Hukumnya adalah ikhfa. Terus selanjutnya di ayat ke yauma idzi yuhadditsu akhbaraha. Oke. Terus bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi. Nah, itu di yauma idzi itu tadi terdengar. Nah, ini kan ada beberapa hukum, entah itu tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan ya, yang itu harusnya ditahan gitu ya. Kita memasukkan idgham bi gunnah ya, memasukkan ke huruf ya tapi disertai dengan gunnah ya, ditahan. Yauma idzi yasdurun. Nah, ini di kalimat yasdurun itu ada huruf ya dan shad ya. Ini juga harus menjadi perhatian. Huruf ya dan shad itu 2 huruf yang berbeda. Di antaranya adalah huruf ya itu adalah huruf yang dia tarqiq, tipis ya, tipis. Bukan tebal. Sebaliknya huruf shad itu baru tebal ya. Ya, jadi dibacanya jangan sampai ikut tebal seperti huruf shad ya-nya. Contohnya yauma idzi yals itu ya-nya udah terkontaminasi dengan shad karena akan ada shad setelahnya. Jadi harus sesuai dengan hurufnya masing-masing. Yauma idzi yas ya. Jadi itu yang di ayat ke-6. Terus di selanjutnya sama famay ya'mal, ini kan ada idgham bi gunnah, memasukkan ke ya, ditahan juga 2 harokat ya. Terus di darratin ini jelas. Terus di ayat ke-8 juga sama, nun sukun bertemu ya, wa may ya'mal. Nah, ini kalau ada hukum-hukum yang semisal, yang sama-sama, nah itu diusahakan Ibu diperhatikan dan harus konsisten gitu. Kalau dia harus ditahan 2, tahan 2 gitu ya. Jadi tidak ketika misalnya di ayat sebelumnya contohnya yauma idzi ditahan sudah dengan idgham bi gunnah, tapi pas fama ya'mal itu kurang dari 2 harokat gunnahnya gitu ya, atau juga di wa may ya'mal karena sebetulnya itu hukumnya sama saja. Jadi dia harus dibaca dengan gunnah 2 harokat. Seperti itu, Ibu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz, bimbingannya tadi nggak baca. Nggak apa-apa Ibu, Masya Allah. Tadi dengan hafalan Bu ya, Masya Allah. Oke Ibu, nggak apa-apa Bu, Insya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Ustadz, karena sudah jam 9 lebih, mungkin untuk malam ini hanya 2 orang yang bisa talaki. Untuk bunda-bunda yang lain, mohon maaf kalau pada malam hari ini belum kebagian talaki. Mudah-mudahan di minggu depan ada ustadznya mungkin lebih dari 1, yang lain kebagian. Amin. Hari ini dicukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nok. Silakan Bu. Baik. Untuk selanjutnya, untuk penutupan doa, saya kembalikan lagi ke Ustadz untuk memimpin doa. Gimana Bu? Untuk doa kafaratul majlis, silakan Ustadz yang memimpin.
Oh, siap-siap Ibu. Mohon maaf tadi tidak terdengar, sepertinya sinyal saya Iya. agak lemah seperti. Oke. Alhamdulillah di malam hari ini kita sudah bersama-sama apa namanya? Belajar seperti itu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Sholah bahwa kita ingin menjadi ahlul Quran ya. Di antara tangga-tangga yang kita akan lalui atau tahapan-tahapan yang kita akan lalui untuk menjadi ahlul Quran, di antaranya adalah dengan kita apa namanya membaca Al-Quran. Nah, itu ada salah satu sisi keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri, yaitu keistimewaan daripada tilawah. Beberapa keistimewaannya tentu sudah sering kita dengar, di antaranya bahwa ketika kita baca Al-Quran kita dapat pahala ya, setiap hurufnya ya. Terus kita menjadi sebaik-baiknya gitu ya. Bagaimana sabda Nabi, khairukum ya. Itu orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang belajar Quran, Masya Allah. Nah, tentu ini apa namanya tidak begitu saja mudah kita lalui seperti itu ya. Tentu akan banyak tantangan-tantangan, di antaranya ketika kita ingin menuju menjadi ahlul Quran, tentu ada pihak-pihak yang berusaha bagaimana kita tersendat-sendat atau bahkan akhirnya kita berhenti sajalah untuk menuju menjadi ahlul Quran. Siapakah pihak tersebut? Ya, di antaranya adalah ya para syaiton-syaiton ya, para yang menggoda kita, yang senantiasa ya setiap waktunya, setiap saatnya, bahkan sekarang pun gitu ya. Nah, itu kita harus pahami itu juga. Jadi ketika kita menuju ke sana, pasti ada pihak-pihak yang juga tidak ingin kita menuju ke sana. Oleh karena itu kita harus memprotek diri kita. Ketika kita ingin menjadi ahlul Quran dengan di antaranya itu kita baca Al-Quran, maka kita harus protek diri kita bagaimana caranya ini bisa terus istiqomah. Karena amalan yang dicintai Allah itu adalah amalan yang meskipun sedikit, tapi berkesinambungan. Meskipun kita semuanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barangkali seharinya nggak sampai 10 juz atau bahkan lebih dari itu gitu ya. Misalnya sehari 1 juz atau kurang dari itu, atau bahkan hanya halaman, nggak masalah. Tapi istiqomah ya, didawamkan terus tiap hari. Nah, itulah yang tidak disukai oleh setan ya. Mereka nggak suka tuh dengan kita yang seperti itu. Nah, itulah tangga-tangga kita untuk menuju menjadi ahlul Quran, mendapatkan kemuliaan Al-Quran dan keistimewaan-keistimewaannya. Nah, mungkin itu saja, kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini bersama-sama dengan kita membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf banyak sekali kekurangan, kekhilafan ya. Itu datang dari anak pribadi, dan semua kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan ya, semua ilmu-ilmu itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa yakum ibu bapak sekalian, Masya Allah. Mohon izin lah Bu ya. Ya Ustaz. طلع البدر علينا من ثنيات